Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku. Selamat pagi. Mari, sebelum kita lanjutkan aktivitas kita sepanjang hari ini, saya mau mengajak saudara dalam morning prayer ini, kita nikmati kebaikan Tuhan, kebaikan demi kebaikan yang Dia sediakan dalam hidup kita. Are you ready? Come on, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Kami siapkan hati kami, Bapak. Kami naikkan pujian pengagungan di hadapan-Mu. Biar nama-Mu yang disenangkan. Biar nama-Mu yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kau sungguh indah. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Kasih Yesus, kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Mari katakan Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, sampai selama-lamanya. Oh yeah. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Katakan Yesus, nama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Katakan Yesus, Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih-Mu tak terbatas dalam hidup kami. Oh, selalu baru setiap hari, selalu baru setiap hari, dan penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Oh, thank you Lord, thank you Jesus. Oh, we thank you for everything. We thank you God, we thank you Lord. Hallelujah, yeah. Oh, we give you all the glory. Oh, Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Oh, kasih-Nya kepada saudara dan saya sampai selama-lamanya. Come on, sing it. Yesus.
saya, bagi keluargamu dan keluargaku, bagi gerejamu, bagi pekerjaanmu, bagi Indonesia. Oh, oh kasihnya kepada saya, sampai selama-lamanya. Tak berkesudahan, oh yeah. Oh, thank you Lord, thank you Jesus, I love you Lord. Oke, shalom, selamat pagi buat kita semua dimanapun saudara berada. Saya bersyukur kita masih dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Saya berharap kita semua tetap sehat, tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Pagi hari ini saya bersyukur diberikan kesempatan untuk memberi renungan buat kita semua, dan saya berdoa setiap kita bisa membuka hati dan kita bisa menerima berkat dari renungan firman Tuhan pagi hari ini. Langsung saja mari kita buka di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. Oke, saya akan bacakan buat kita semua. Sekali lagi 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-16. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat, termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberikan engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Ayat 15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu dapat makan berapa waktu lamanya. Ayat yang terakhir, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Oke, pagi hari ini ada 2 tokoh penting dalam firman Tuhan yang menjadi pembahasan kita adalah Elia dan janda di Sarfat. Saudara, saya mau katakan gini, bahwa menjadi orang Kristen itu adalah sebuah keputusan atau sebuah pilihan yang tepat dan yang terbaik sepanjang hidup saudara. Tapi perlu diketahui bahwa kekristenan tidak bicara tentang agama, tapi kekristenan bicara tentang hubungan. Jadi kalau kita bicara tentang kekristenan adalah kita bicara tentang pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, bukanlah sebuah status. Nah, saya mau ingatkan bahwa
menjadi orang Kristen bukan berarti kita akan masuk dalam sebuah jalan atau sebuah situasi yang akan baik-baik, lancar-lancar, tidak ada masalah. Saya mau ingatkan bahwa kita perlu membuang pemikiran ini karena di dalam Filipi pasal 1 ayat 29 dikatakan bahwa sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi kalau kita berpikir kita menjadi orang Kristen dan semua akan baik-baik, semua akan lancar-lancar, semua akan aman, maka kita punya pemikiran yang salah tentang kekristenan. Amin. Karena dikatakan bahwa menjadi orang Kristen itu bukan hanya percaya kepada Tuhan, tapi juga menderita. Nah, di poin ini bukan poin saya, tapi di bagian ini saya mau kasih tahu bahwa penderitaan di sini bukan karena perbuatan kita yang yang dibuat oleh kita sendiri atau penderitaan yang karena perbuatan kita sendiri. Tapi penderitaan yang dimaksud di sini adalah penderitaan karena kita memilih untuk melakukan firman Tuhan. Saudara, melakukan firman Tuhan itu adalah sebuah penderitaan. Tapi penderitaan yang akan membawa kita kepada sebuah sukacita yang besar. Sebuah keuntungan yang besar. Nah, mari kita lihat apa yang kita bisa pelajari dalam topik pagi hari ini tentang Elia dan janda di Sarfat. Saya akan membagikan kepada saudara ada 5 poin secara cepat karena agak sedikit banyak poin yang saya mau sampaikan pagi hari ini. Nah, apa saja poin-poin penting yang kita bisa pelajari pagi hari ini? Yang pertama, kalau kita baca di ayat yang ke-7, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Nah, pada saat hujan tidak turun di negeri, tepatnya di negeri Sidon, maka terjadilah kelaparan yang luar biasa. Dan ini saya mau bilang bahwa ini adalah sebuah musim yang tidak baik, yang tidak diharapkan oleh semua orang. Tidak ada orang yang mengharapkan musim kekeringan, tidak ada orang yang mengharapkan musim kelaparan, nggak ada. Semua kita tidak mengharapkan itu, tapi pada kenyataannya ini terjadi. Nah, di poin ini saya mau katakan bahwa nggak peduli siapapun kita, mau kita anak Tuhan, kita rajin beribadah, kita melayani, kita sudah berdoa setiap hari, itu tidak peduli. Saya mau katakan bahwa setiap musim yang terjadi, kalau kita bicara hari ini terjadi sebuah musim yang sampai hari ini masih terjadi adalah musim corona. Ketika musim corona terjadi di Indonesia, khususnya kita bicara kita yang ada di Jakarta, mau kita anak Tuhan, kita rajin beribadah, kita rajin berdoa, tidak peduli, kita akan mengalami musim tersebut. Paling enggak, mungkin saudara tidak kena virus corona, tapi paling enggak kita mengalami akibat dampak dari musim corona ini. Seberapa banyak anak Tuhan yang mungkin kena PHK, dirumahkan, gajinya dikurangi sekian persen. Mereka anak Tuhan. Maka di poin yang pertama saya mau katakan bahwa apapun musim yang terjadi, selama kita ada di negeri itu, atau kita ada di kota itu, maka hukumnya musim itu berlaku untuk semua orang. Ini terjadi. Elia sebagai nabi, dia juga mengalami musim kelaparan itu. Jadi poin pertama ini perlu kita sadari sebagai anak Tuhan bahwa musim itu berlaku kepada semua orang. Artinya bahwa musim itu tidak pandang bulu. Mau kita bertuhan, kita nggak bertuhan, siapapun kita, musim itu bisa berlaku kepada kita. Contoh yang paling nyata hari ini, kita yang ada di Jakarta, kita yang ada di Indonesia, ketika musim COVID-19 ini terjadi,
setiap kita, semua kita mengalami musim itu. Atau saudara bilang, oh saya anak Tuhan, saya nggak perlu ikutin protokol, saya dijaga Tuhan, saya nggak mau di rumah, saya harus tetap keluar jalan-jalan. Nggak bisa. Karena musim ini berlaku kepada semua orang. Kalau saudara melanggar hukum yang berlaku, aturan yang berlaku, maka saudara akan kena sanksinya. Artinya di poin ini saya sekali lagi tegaskan bahwa musim berlaku untuk semua orang. Nah, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Kalau kita menyadari bahwa setiap musim itu bisa berlaku kepada semua orang, termasuk kita yang akan mengalami itu, maka kita perlu apa? Berjaga-jaga. Kita perlu waspada. Kita perlu berhikmat. Amin. Saya ingat dengan seorang yang luar biasa, tokoh yang luar biasa, Yusuf. Ketika dia ada di Mesir, terjadi kelaparan di Mesir, dia juga mengalami. Tapi yang luar biasa adalah Yusuf punya hikmat, sehingga dia punya persediaan yang cukup untuk melewati musim kelaparan itu. Bahkan bukan hanya menolong dirinya, bangsa Mesir sendiri, tapi bangsa-bangsa lain bisa datang dan menerima pertolongan dari Yusuf. Amin. Dan ini penting buat kita pagi hari ini, bahwa musim itu berlaku buat semua orang. Untuk itu kita perlu berhati-hati, kita perlu berjaga-jaga, kita perlu berwaspada, kita perlu hikmat dari Tuhan bagaimana mengelola, melewati setiap musim yang terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, poin yang kedua adalah Tuhan ada dalam setiap musim dalam hidup kita. Amin. Jadi yang pertama, setiap musim itu berlaku buat semua orang, tapi berita baiknya, poin yang kedua adalah bahwa Tuhan ada dalam setiap musim dalam hidup kita. Mari kita lihat di ayat yang ke-8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Dikatakan di sini bahwa firman Tuhan datang kepada Elia. Artinya apa saudara? Bahwa dalam setiap musim yang terjadi dalam hidup kita, ada Tuhan di sana. Ini yang menjadi berita baik buat kita semua. Ini menjadi sebuah kekuatan buat kita. Ini menjadi sebuah penghiburan buat kita. Ini menjadi sebuah pegangan buat kita. Bahwa sekalipun kita akan mengalami musim yang terjadi, tapi ingat baik bahwa Tuhan ada dalam setiap musim dalam hidup kita. Kalau Dia ada di dalam setiap musim dalam hidup kita, kita nggak perlu takut. Kita nggak perlu takut yang berlebihan. Kita nggak perlu khawatir yang berlebihan. Kita nggak perlu berputus asa. Datanglah firman Tuhan kepada Elia. Firman Tuhan adalah bicara Tuhan sendiri. Firman Tuhan datang kepada Elia, pergilah karena aku sudah memerintahkan seorang janda yang akan memberikan engkau makan. Amin. Bahwa Tuhan ada dalam setiap musim dalam hidup kita. Saya berharap di poin ini saudara sudah bisa tarik nafas dengan lega, bisa menghirup sebuah pengharapan, sudah mulai memegang sebuah pengharapan bahwa saya nggak perlu khawatir tentang hidup saya nggak perlu khawatir tentang anak-anak saya nggak perlu khawatir tentang keluarga saya, karena janji Tuhan bahwa Dia hadir, Dia ada dalam setiap musim dalam hidup kami, hidup saya. Itu poin yang kedua. Kita ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga, ayat yang ke-15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Poin yang ketiga,
Yang perlu kita sadari adalah bahwa kita perlu memiliki respon yang benar terhadap setiap musim dalam hidup kita. Kita perlu punya respon yang benar terhadap firman Tuhan yang datang kepada saya dan saudara. Ini sebuah firman yang sedikit tidak masuk di akal dari janda di Sarfat ini, di mana Elia menyuruh janda di Sarfat membuat makanan yang persediaan itu hanya untuk sekali makan dan itu hanya untuk dia dan anaknya. Bahkan dikatakan di sana bahwa ini terakhir kalinya. Artinya bahwa hanya cukup buat 2 orang. Tapi di sini Elia menyuruh perempuan ini untuk membuat sebuah roti dan itu buat dia. Sebuah firman yang keluar dari mulut Elia itu bertentangan, berlawanan dengan kondisi, situasi, persediaan saat itu. Janda di Sarfat punya alasan untuk tidak melakukan itu. Karena pada kenyataannya yang ada di tangan dia, persediaan itu hanya untuk 2 orang dan itu pun hanya sekali untuk makan selesai. Saudara, di poin yang ketiga ini, yang Tuhan mau lihat dari kita adalah, saya mau kasih tahu saudara gini, Tuhan itu tahu masalah kita. Tuhan itu sanggup menolong saudara. Dia mau menolong saudara. Dia tahu setiap persoalan kita hari ini. Dia tahu setiap pergumulan kita hari ini. Apapun pergumulan saudara, Tuhan tahu, Tuhan sanggup dan Tuhan mau. Tapi kadang-kadang mungkin pernah saudara ada pernah punya pengalaman itu bahwa saudara sudah berdoa, saudara sudah taat sama firman Tuhan, tapi kok sudah berdoa, tapi kok kelihatan Tuhan nggak mau tahu, Tuhan nggak peduli. Saudara, saya mau kasih tahu saudara bahwa sesungguhnya bukan Tuhan nggak tahu pergumulan kita, tapi yang Tuhan mau tahu lebih daripada itu adalah Dia mau tahu respon kita seperti apa ketika kita ada dalam situasi yang seperti itu. Ketika kita dalam sebuah situasi seperti janda di Sarfat ini, yang Tuhan mau lihat adalah apa respon kita. Apa reaksi kita terhadap situasi itu? Apa reaksi kita terhadap firman Tuhan? Apa respon kita terhadap firman Tuhan? Nah, ini penting. Dan saya berdoa dalam situasi ini, apapun yang sedang saudara alami, milikilah respon yang benar. Karena saya mau katakan bahwa respon kita akan menentukan kemenangan demi kemenangan yang terjadi dalam hidup kita. Respon kita akan menentukan itu. Kalau saudara salah respon, maka bukan kemenangan, tapi kekalahan yang akan kita alami. Dan saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan-pencobaan atau ujian-ujian yang melebihi dari kekuatan kita. Dia nggak akan pernah mau, Tuhan nggak akan lakukan itu. Tapi pada saat kita dalam setiap ujian atau pencobaan, yang Tuhan mau lihat dari kita adalah apa responmu atas setiap ujian demi ujian, setiap musim demi musim yang kita alami dalam hidup kita. Sekali lagi, milikilah respon yang benar.
Di 2 Korintus 12 ayat 9, untuk meneguhkan poin yang ketiga ini, dikatakan di sini bahwa tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara, saya percaya kalau kita memiliki respon yang benar, justru dalam situasi, dalam musim virus corona ini, COVID-19 ini, kuasa Tuhan akan dinyatakan. Kuasa Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Kuasa Tuhan akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Sekali lagi, milikilah respon yang benar. Oke, di poin yang keempat adalah hukum tidak pandang bulu. Kenapa saya memberikan poin yang keempat ini adalah hukum tidak pandang bulu? Sekalipun tidak secara jelas dituliskan di sini, tapi saya melihat dari latar belakang janda di Sarfat ini, bahwa janda di Sarfat ini bukan orang percaya. Dia bukan orang percaya. Tapi pada saat dia melakukan hukum tabur tuai, maka dia mengalami mujizat, dia mengalami terobosan dalam ekonominya. Artinya apa? Bahwa hukum itu nggak pandang bulu. Saudara, mau dia anak Tuhan nggak anak Tuhan, kalau dia menabur, dia pasti menuai. Kalau kita anak Tuhan, tapi kalau kita nggak menabur, saudara nggak akan pernah menuai. Karena ini hukum alami. Ini berlaku kepada semua orang. Saudara jangan berpikir, oh saya anak Tuhan, jadi saya nggak perlu menabur juga, saya pasti menuai. Coba aja saudara. Jadi saya mau ingatkan saudara di poin ini bahwa bukan berarti kita dalam kondisi yang tidak baik itu menghalangi kita, menghentikan kita untuk menabur. Kalau saudara mau menuai di musim ini, dalam situasi ini, nggak ada jalan lain. Kalau saudara mau mengalami terobosan dalam keuangan saudara, saudara mau mengalami terobosan dalam ekonomi saudara, dalam keuangan saudara, nggak ada cara lain bahwa kita perlu menabur. Saudara jangan pernah berharap menuai kalau saudara tidak menabur. Janda di Sarfat ini, dia bukan anak Tuhan, tapi dia mengerti prinsip ini. Makanya pada waktu Elia menyuruh dia untuk membuat roti kepada Elia, buat Elia, dia taat melakukannya. Dia mendahulukan Elia. Artinya dia memberi, dia menabur. Dan pada saat dia menabur kepada Elia, maka jelas firman Tuhan di sana dikatakan bahwa perempuan ini dan anaknya mengalami persediaan Tuhan selama musim kelaparan itu terjadi. Luar biasa. Firman Tuhan di dalam Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Tuh. Berilah maka kamu akan diberi. Menaburlah maka kamu akan menuai. Taburlah maka kamu akan menuai. 2 Korintus 9 ayat 6, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini hukumnya berlaku kepada semua orang, saudara. Saya berharap kita mengerti ini, sehingga kita tidak menjadi orang Kristen yang dangkal, tapi kita menjadi orang Kristen yang punya pemahaman yang baik, pemahaman yang benar tentang firman Tuhan. Kita punya pemahaman yang benar tentang kehidupan kita. Kadang-kadang kita jadi orang Kristen yang dangkal, kita menjadi orang Kristen yang kurang pengetahuan, sehingga
Kita tidak menabur, tapi kita berharap menuai. Ini jelas firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi. Kita ke poin yang terakhir. Ayat yang ke-12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli, dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku pulang dan mengelolanya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Saudara pernah nggak merencanakan kematian saudara? Kayaknya dalam kondisi apapun yang pernah saudara alami, saudara tidak pernah merencanakan kematian saudara. Betul? Tapi perempuan ini, janda di Sarfat ini, tanpa sadar, dia sudah merencanakan kematiannya dengan anaknya. Dikatakan di sana, kami akan pulang, kami akan makan, dan setelah itu kami akan mati. Wah, ini sudah benar-benar kritis, saudara, kondisinya. Dia tahu bahwa ini adalah makanan terakhir mereka, dan setelah mereka makan, mereka akan mati. Saya bisa katakan di sini bahwa sesungguhnya janda di Sarfat ini tidak lagi punya pengharapan. Dia udah gak punya pengharapan. Karena perkataan yang keluar dari mulutnya bahwa kami akan pulang, kami mengelola sedikit tepung yang tersisa ini, dan setelah kami makan, saya dengan anak saya akan mati. Artinya bahwa sekali lagi tidak ada lagi pengharapan. Tapi mari kita lihat. Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Di poin yang kelima, ini adalah poin yang luar biasa. Saya berharap saudara benar-benar simpan baik-baik poin ini dalam hidup saudara. Kematian berubah menjadi kehidupan. Firman Tuhan yang datang dalam hidup kita akan mengubah kematian menjadi kehidupan. Firman Tuhan yang datang melalui mulut Elia kepada janda di Sarfat mengubah kehidupan janda di Sarfat ini bersama anaknya dari sebuah kematian menjadi kehidupan. Saudara, Yohanes 10 ayat 10 tadi dikatakan bahwa aku datang untuk memberikan engkau hidup. Ini yang dialami oleh janda di Sarfat. Dan saya percaya kalau janda di Sarfat mengalami kehidupan di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah kelaparan, bahkan di ujung dari kematian dia, Tuhan mengubah itu menjadi sebuah kehidupan. Saya percaya bahwa firman ini, janji ini tidak hanya berlaku kepada janda di Sarfat. Tidak, Tuhan nggak mau hanya janda di Sarfat yang mengalami itu. Tapi saya percaya bahwa hati Tuhan, kita semua bisa mengalami ini. Apapun situasimu, apapun yang sedang engkau alami dan engkau bilang bahwa ini kayaknya saya sudah di ujung dari kematian. Ekonomi saya sudah mau mati. Hubungan saya dengan istri saya sudah mau mati. Hubungan saya dengan anak saya sudah mau mati. Apapun itu. Yang saudara merasa bahwa ini sudah di ujung dari kematian. Tapi dengar baik. Kalau engkau dengar baik-baik firman Tuhan, engkau taat melakukannya, engkau mendahulukan Tuhan dalam hidup saudara, maka dia berjanji, dia akan mengubah kematian menjadi kehidupan. Ini renungan kita pagi hari ini.
Saya cuma mau ingatkan bahwa mari kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Kedewasaan itu tidak bertumbuh dalam situasi yang baik, tapi justru kedewasaan kita di dalam Tuhan bertumbuh di dalam situasi-situasi yang tidak baik. Dan saya percaya bahwa semua itu terjadi. Tidak ada maksud Tuhan untuk membunuh kita. Tidak ada maksud Tuhan untuk menghancurkan kita, membinasakan kita. Tapi maksud Tuhan adalah supaya kita bisa mengalami Tuhan. Kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Maksud Tuhan supaya kita semua menjadi kuat, menjadi dewasa di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan buat kita pagi hari ini. Dan sekali lagi saya mau review dari awal 5 poin pagi hari ini. Yang pertama, ingat baik-baik bahwa musim berlaku untuk semua orang. Yang kedua, Tuhan ada dalam setiap musim dalam hidup kita. Yang ketiga, milikilah respon yang benar. Yang keempat, hukum berlaku untuk semua orang. Artinya bahwa hukum tidak pandang bulu. Yang terakhir, bahwa Tuhan sanggup mengubah kematian menjadi sebuah kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan pagi hari ini atas pesan-Mu buat kami semua. Kami bangga, kami bersyukur punya Bapa yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Nggak ada yang bisa menggantikan Engkau dan Engkau tidak tergantikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih atas setiap janji-janji-Mu dalam hidup kami. Dan setiap janji-Mu adalah ya dan amin. Tidak ada janji-Mu yang tidak Engkau genapi. Engkau selalu dan setia menggenapi setiap janji-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini, biar kami punya hati yang terbuka buat Engkau Tuhan. Pagi hari ini, menjadi pintu gerbang buat kami untuk mengalami Engkau dalam hidup kami. Situasi yang terjadi, kondisi yang terjadi, musim yang terjadi sesungguhnya adalah sebuah kesempatan terbaik buat kami untuk mengalami Tuhan. Untuk mengalami kasih dan kuasa-Mu. Dimanapun anak-anak-Mu berada, hamba-hamba-Mu berada, berdoa di dalam nama Yesus. Mereka menyadari betul bahwa Engkau ada dalam setiap musim dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini pegangan kami. Kami akan tetap berpegang kepada setiap janji-Mu. Kami akan berpegang kepada setiap pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur buat pagi hari ini. Haleluya. Amin. Oke, selamat hari Sabtu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.